Oke. Halo semuanya, selamat pagi. Waktu Jerman. Apa kabar kalian semua? Jumpa lagi sama aku Intan. So, teman-teman semua, aku harap keadaan kalian sehat walafiat seperti aku halnya di Jerman. So, kali ini aku pingin ngebuat vlog aku, tentu aja masih seputar informasi tentang program di Jerman karena mungkin program ke Jerman ini sangat menarik sekali, di mana banyak sekali anak-anak muda atau follower aku yang ingin ke Jerman juga mungkin, atau yang ingin memplanningkan mau ke Jerman, dan kalian bisa ikutin vlog aku ini. Dan sebelumnya jangan lupa ya tonton sampai habis, like, comment, dan subscribe. Oke, udah pasti bunyikan tanda lonceng di sampingnya. Kalau misalnya kalian juga nggak mau ngelakuin itu juga nggak apa-apa, nonton juga nggak apa-apa. So, teman-teman semua, kali ini aku pengen kasih vlog tentang bagaimana kinerja sebagai perawat di Jerman. Nah, aku udah tulis juga nih, ada tiga hal yang mau aku bahas di vlog aku kali ini, tentang gaji sebagai perawat, terus suka duka sebagai perawat, terus hal-hal apa aja sih yang terpenting kalau kalian itu pingin menjadi seorang perawat di Jerman. So, ntar ya, aku ini aja deh. Aku apa namanya? Juga rambut masih. Aku baru olahraga tadi kan, jadi aku pingin mau mandi, tapi aku bilang ya udah deh, aku ini aja lanjutin apa namanya vlog aku di garden aku. Oke, kita lanjut aja ya. So, jadi aku mulai dari gaji perawat. Jadi setelah aku selesai Ausbildung itu, aku tuh kerja full time, kerja penuh itu selama 7 tahun. Capek ya, pastilah capek ya, namanya juga kerja, apalagi kerja full sebagai perawat ini sangat panjang waktunya, bisa dari 7 hari nonstop sampai 12 hari nonstop. Nah, apalagi dulu masa aku 2012 itu aku kerja sampai 14 hari juga pernah, nonstop, nonstop, nonstop teman-teman semua. Tapi ya gimana ya, namanya juga dulu aku punya keinginan, aku beli rumah di Jerman dengan partner aku, dan aku harus renovasi, dan aku nggak mau ambil kredit uang di bank untuk membenarin rumah aku kerja full time, aku kerja penuh, dan gaji aku semua aku kasih buat renovasi rumah dan buat keperluan-keperluan untuk pembangunan renovasi rumah. So, jadi aku harus kerja full time setelah aku tamat Ausbildung atau tamat sekolah perawat. Tapi kalau misalnya kalian selesai perawat, kalian juga contohnya kalian udah selesai terus nggak mau kerja full juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalian punya keinginan banyak seperti aku, dan mungkin keuangan juga, atau keuangan partner, atau keuangan pacar, atau keuangan suami belum memenuhi semua keinginan kalian, baiklah kalian itu bekerja secara penuh, apalagi masih mudah ya. Kalau misalnya nggak kerja penuh juga nggak apa-apa, itu tergantung kalian. So, jadi gaji waktu aku kerja full itu aku dapat 2.200 euro bersih, hampir 2.200. Tapi kalau kalian kerja dinas apa namanya sih, malam ke pagi, aku nggak pernah malam ke pagi karena aku punya problem apa namanya, tentang apa, nggak bisa apa, aku harus tidur, jam tidurku itu harus pasti, jadi aku nggak pernah yang namanya itu sih malam ke pagi. Paling aku dinas pagi ke siang itu jam 6 sampai jam 2, dan dinas siang ke malam itu jam 1.30 ke jam 9 malam. Nah, tapi aku udah cerita di vlog aku yang lalu itu, aku sejak tahun lalu aku cuman kerja 3 kali per minggu ya, puji Tuhan. Aku sangat senang sekali. Kenapa? Karena eh, aku udah nggak sanggup lagi kerja full 7 tahun itu aku emang bener-bener apa namanya, bekerja hanya untuk ngebangun rumah aku di Jerman, karena emang harus, karena juga ini semua bukan hadiah dari ke orang tua, atau bukan jatuh dari langit, jadi kita harus bekerja untuk memenuhi tujuan-tujuan mimpi-mimpi kita dan mencapai mimpi-mimpi kita. So, itulah tentang gaji aku.
Terus yang kedua, kalau misalnya kalian seperti aku sejak tahun lalu, aku tuh kita buka-bukaan aja ya, aku tuh dapat sekitar bersih 1.000 1.200, 1.000 1.100. Nah, kalau kalian kalikan, kalau full time itu hampir 40 juta ya satu bulan. Kalau misalnya ini apa, part time, nggak part time sih, apa namanya, kerja, bukan kerja paruh waktu, tapi kerja yang juga aku bayar pensiun, aku bayar pajak, itu aku bisa mencapai itu bersih kira-kira ya hampirlah 15 juta. Itu udah cukup. Aku juga nggak ini, nggak memerlukan kebutuhan banyak. Paling ya masih juga ngasih orang tua, ngasih mama bulanannya. Sejak aku au pair, aku udah kasih mama itu bulanan sampai saat ini, puji Tuhan. So, udah gitu sekarang kita mau cerita tentang suka duka sebagai perawat. Nah, teman-teman semua, nggak mudah bekerja sebagai perawat, apalagi di Ausbildungnya. Di samping kita harus belajar, kita harus bekerja. Dan setelah selesai pun kita harus memang benar-benar berbakti, memenuhi dan bekerja sebagai perawat. Dan itu nggak mudah banget. Apalagi dinas pagi ke siang, siang ke malam, terus nanti kamu 2 harinya dinas pagi contohnya, terus 1 hari dinas malam, terus 2 hari dinas pagi lagi. Jadi itu benar-benar kamu itu staminanya harus kuat, dan you don't have time, kamu itu nggak punya waktu untuk yang contohnya dulu aku tuh bersosialisasi juga kurang. Kadang aku juga mencoba untuk bersosialisasi dan bekerja, tapi nggak bisa, apalagi aku punya keluarga juga kan. Jadi kalian harus benar-benar memfilter mana yang penting sebenarnya. Kalau kalian misalnya sudah datang ke Jerman bekerja dan berkarir, kalian harus milih mana yang paling penting. Dan kalau misalnya kalian bisa membatasi waktu untuk keluarga, untuk suami, untuk pekerjaan, untuk bersosialisasi, untuk bertemu dengan teman-teman kalian, itu is okay. Tapi kalau aku saat itu susah banget, tapi mencoba sih nggak apa-apa. Aku juga mencoba untuk bersosialisasi, but nggak bisa, susah banget. Nah, setelah itu suka duka aku itu apa ya, bangun pagi karena kan itu mulai kerjanya itu jam 6 pagi. Aku tuh bangun jam setengah 5, terus aku siap-siap itu sekitar 30 menit. Terus aku dulu kan nggak punya SIM mobil, aku harus naik bus. Nah, itu susah banget. Terus pekerjaannya itu juga sebagai perawat itu bertanggung jawab banget ya. Terus di dalam tim bekerja di sebuah stasiun ya, dimana dulu aku tuh kerja di rumah sakit yang aku bilang full time itu tadi. Itu kita kadang-kadang jadi apa namanya, jadi punya kepribadian ganda. Contohnya ya, kalian harus kalian bekerja sama si A, kalian harus tahu bagaimana sih sifat si A ini, karakternya itu gimana dalam bekerja. Terus minggu depannya sama si B, terus beda-beda gitu. Jadi kadang ada sih namanya itu pertengkaran, biasalah ya, dimanapun pastilah susah yang namanya bekerja di dalam sebuah tim, itu pasti ada aja. Cuman aku saat itu lebih fokus bekerja di bagiannya aku. Contohnya aku nggak banyak ngomong. Kalau misalnya jam istirahat itu ya udah, aku contohnya jam istirahat aku jam 10 pagi. Aku nggak terlalu banyak berbicara tentang privasi aku. Karena itu kadang-kadang mereka itu, kalau misalnya kalian nanti terjun di bidang kesehatan, mereka itu beda banget ya dalam pekerjaan sama waktu istirahat. Tapi menurut aku nggak bisa yang namanya itu contohnya kan kalau misalnya bekerja, terus kalau misalnya jam istirahat mereka tuh kayak gimana ya, kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Aku nggak bisa seperti itu. Jadi aku dulu ini aku ya, kalau kalian tuh terserah kalian mau gimana. Aku dulu itu nggak begitu banyak bicara. Aku bahkan terkenal sebagai swester atau perawat yang nggak banyak ngomong. Kenapa itu aku penting banget ini kalian buat ya, kalau kalian tahu. Soalnya itu gimana ya, aku tuh nggak begitu suka yang namanya pura-pura. Nah, kadang-kadang manusia itu kan seperti itu kan. Nah, di pekerjaan aku juga seperti itu gitu. Jadi ya kita harus pandai membawa diri,
tapi bukan seperti bunglon. Ya pandai aja gitu, kalau bekerja bekerjalah, kalau misalnya kalian nggak seneng sama mereka, atau jangan dinampakkan, fokus aja sama kegiatan kalian selama 8 jam itu. Setelah itu back home, terus setelah itu pulang ke rumah. Terus itu duka juga sih termasuk ya. Kalau sukanya itu ya aku belajar hal baru, apalagi dulu aku itu bagian pedagogik. Aku tuh sebagai guru di SMA. Terus sekarang aku harus berhadapan dengan berbagai penyakit. Terus aku belajar. Itu menurut aku suka. Kenapa aku tuh seneng belajar hal baru. Bahkan ini aku planning, aku mau ngambil master. Aku udah sekolah C1 juga, dan aku kemarin mau ujian tahun ini, ternyata tiba-tiba corona dan aku mau lanjut lagi, nanti tinggal ujian aja. Doain aja ya teman-teman semua, nanti aku juga akan buat vlognya. Nah, jadi aku tuh seneng yang namanya hal baru. Setelah 10 tahun aku sebenarnya mau jalan 11 tahun di Jerman, tapi setelah 10 tahun ini aku mau new something. Aku mau melakukan hal baru. So jadi dukanya apalagi ya, yaitu tadi ya, kayak dinas yang ganti-ganti. Terus weekend, kalian tuh harus bekerja di saat weekend. Kadang itu weekend orang bilang 2 kali sebulan weekend kerja, tapi enggak juga. Kadang kalian 3 kali sebulan juga weekend kalian harus bekerja. Jadi itu yang namanya 2 kali weekend libur, 2 kali weekend kerja, itu enggak ini sih, enggak apa namanya, enggak selalu pasti kalian harus bekerja di cuma 2 weekend. Kadang 3 aku juga pernah. Bahkan aku baru aja kemarin 3 kali weekend teman-teman. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Aku juga 3 kali seminggu kan sejak tahun lalu, but it's okay lah. So udah gitu, duka tadi udah ya. Terus suka juga udah. Apalagi ya teman-teman, itu sih menurut aku, dan aku semangat bekerja. Kenapa aku dibayar? Apalagi kalau aku mikir, kalau aku pas lagi kesel atau lagi sedih atau lagi apa namanya down gitu kan, aku tuh mikir kalau aku ke Indonesia, oh aku selalu ingat gaji aku. Enggak deh, aku nggak mau balik. Aku semangat lagi teman-teman, jadi aku semangat lagi untuk bekerja di waktu tersebut. Kalau aku ingat gimana kehidupan pekerjaan aku di Indonesia, ingat itu, aku semangat lagi. Nah itulah kalau misalnya aku lagi duka. Jadi kayaknya lebih banyak positifnya sih aku orangnya ya. Kalau negatif-negatif enggak. Kalau misalnya hal-hal yang sangat nggak ngenakin, ya mungkin beda-beda ya. Kan banyak juga sekarang ini yang lagi sedang Ausbildung perawat. Terus tiba-tiba kalau misalnya udah selesai kalian mau nggak mau lagi full, itu juga nggak apa-apa. Emang perawat itu di Jerman ini sangat-sangat wow. Itu harus aku respect sama yang namanya mereka yang bekerja sebagai perawat. So udah gitu, itu aja sih dulu ya. Dan yang terakhir itu mental. Nah kalau kalian mau jadi perawat itu kalian memang harus siap mental. Mental apa tadi? Yang seperti aku bilang tadi, kalian siap kerja yang namanya dinas itu ganti-ganti, dinas pagi ke siang, siang ke malam, atau bahkan mungkin kalian harus dinas pagi, dinas malam ke pagi gitu. Itu emang susah banget. Ini aku jujur ya, jujur. Tapi kalau kalian punya tujuan, kalian punya sesuatu pencapaian yang kalian inginkan, you needed money, kalian butuh uang, you have to work, kalian harus bekerja, dan itu pasti. Nah nggak inilah ya, aku nggak mau cerita tentang yang lain-lain, aku mau cerita tentang pengalaman aku aja. Ini maaf, ini aku aku bekerja sebagai perawat itu di bidang kesehatan yang mulai FSJ. Bayangin 2011 sampai 2020. Itu 9 tahun teman-teman. Itu tentu aja ada namanya itu benar-benar down. Ada juga, ada. Nanti juga aku cerita ya, ada juga pada pertengahan aku bekerja sebagai perawat. Aku tuh bekerja selama 3 bulan di sebuah supermarket namanya Netto. Aku pingin coba sesuatu, dan ternyata it's not my passion. Ternyata itu bukan passion aku. Ternyata terus aku balik lagi ke Flege, ke bidang aku. Nah jadi benar-benar itu ada sesuatu, ada masa dimana kamu bilang, oh
sudah ya cukup gitu. Tapi mau gimana ya, aku belum punya anak, terus aku juga sama suami masih berduaan, terus aku juga masih ngebantuin mama, ngebantuin keluarga. Jadi aku pikir aku harus bekerja begitu. Jadi kalau aku di rumah aja atau nggak melakukan apa-apa, nggak dapat duit, jadi aku kayaknya itu nggak worth it banget kalau aku di rumah gitu. Jadi aku sampai saat ini masih bekerja, puji Tuhan. So teman-teman semua yang mentalnya itu ya, inilah ya yang aku ceritain juga, suka dukanya itu juga. Mental itu harus kuat, kalian jangan pernah putus asa, kalian harus berjuang, berusaha kalau kalian emang mau ke Jerman sebagai perawat. So itu sih dari aku. Sedikitnya kalau misalnya ada yang kurang, misalnya kalian mau vlog aku selanjutnya itu tentang yang apa namanya, yang berhubungan tentang perawat, kalian boleh komen di bawah di kolomnya, kalian tulis, nanti aku pasti buat vlognya untuk selanjutnya. Karena ini juga vlog aku tentang seputar masalah program ke Jerman, au pair, FSJ, Ausbildung sebagai perawat, karena itulah yang membawa aku dan membesarkan aku sampai saat ini di Jerman. So teman-teman semua, jadi aku sudahin aja lah dulu ini ya, sedikit vlog aku hari ini. Sekarang aku mau mandi, terus aku mau belanja, aku mau bersih-bersih rumah dulu sebentar. So thank you so much, kalian selalu ngikutin vlognya aku dan kalian tetap sehat semuanya. Terus thank you so much tetap pada channel aku dan bis cum next smile. Sampai ketemu di vlog aku selanjutnya. Bye, God bless.